Ruhut, lanjut. Ya, tolong jangan dipotong ya. Kau dari tadi cuap-cuap, aku diem aja. Iya, namanya Tapi diskusi. Ini kan ngerti kita anak muda, diskusi. itu bukan Bang diskusi. Ruhut. Itu namanya debat kusir. Bukan debat kusir. Nah, Saya itu juga agar tidak terjadi debat kusir. Oke, Bukan, aku sekarang kita lagi berikan bicara. kesempatan dulu ya. Yang menggiringkan Enggak, aku sesuatu bicara hal kok itu. potong-potong. Kasihan nih Bapak Kapolri diskusi gitu. kita Sudah tahan dulu. berdarah-darah. Bang Fitra ditahan dulu, Bang Fitra. Bang Fitra ditahan dulu, Bang Fitra. Ini bisa marah. Supaya masuk ke substansinya bergiliran Gitu loh. Bapak Tahan dulu, ya. Bang. Silakan, Bung Nanti Ruhut. Bang Fitra mau Jadi, batas, silakan. Oke, sebentar kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video, kemudian nanti teman-teman bisa memberikan komentar setelah menyaksikan cuplikan ini. Baik, kita lihat dulu videonya. Istilah parcok gitu loh. Oh, Parcok apa? Partai coklat Partai katanya, Bang. coklat gitu. Tidak Pilkada, ada Bang. kita lihat di database KPU yang menyebutkan di situ partai coklat. Jadi Oke. janganlah buat apa isu-isu politis. Makanya saya dari dulu kurang percaya sama orang-orang politik ini gitu loh. Waduh, karena ada Bung kebanyakan Ruhut loh di sini, Bang. janji bohong gitu. Hati-hati juga nih. Seolah-olah nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Prabowo juga, yang seolah Pak Prabowo ingin mencanangkan ini, padahal tidak ada. Kita kaitan konfirmasi dengan kalau TNI gitu, juga Bung seperti itu. Ruhut. Jangan membuat isu-isu bohong katanya, Bang. Ini merupakan alat negara loh untuk menjaga keamanan. oke. Terima kasih ya, anak muda mesti begitu ngomongnya. Bukan masalah muda, kenyataannya Bang. Anak muda. Jadi Gitu loh. catat ya. Yang pertama Ternyata. ngomong ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo. Prabowo. Beliau yang mengatakan keresahan bukan dari luar, Oke. tapi keresahan terjadi di dalam. Hari ini saja rame di TV, seorang oknum polisi membunuh ibunya. Enggak ada kaitannya Ya, dengan kamu itu. tenang dong, tenang, jangan marah aku. Enggak, itu oknum, ya. bos. Itu oknum, jangan sebutkan Bos, institusinya. dengar dulu, bos. Begini, ada seorang di rumah itu yang melakukan kejahatan. Justru satu rumah itu kita cap penjahat gitu. Enggak bisa, bos. Kalau oknum tetap oknum. Bang Fitra, kita kasih kesempatan Bang Ruhut dulu ya, Bang Fitra ya. Bang Ruhut. Hati-hati bicara, Oke. rakyat menilai. Iya. Jangan nanti, tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Hati-hati, waspada, waspada, waspadalah. Waspada. Pertama yang melontarkan ini, yang sangat saya hormati, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo. Oke. Karena melihat ramenya kisru di intern kepolisian. Apa mau saya kembalikan lagi? Pak Prabowo yang ngomong, mudah-mudahan dia nonton. Kalimatnya yang mana ya, Bang Ruhut? Ingatkan publik kembali, Bang. Bagian kalimat yang mana yang diucapkan Ya kalau oleh- begini terus polisi, ya nanti saya kembalikan lagi. Itu jelas kok. Termasuk TV One juga masuk kok. Polisi lepas dari ABRI pada waktu itu yang sekarang TNI. Saya lawyer Dibio Widodo. Ini terjadi di kala beliau menjadi Kapolri. Harus diingat, beliau Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat cukup menarik. Mari kita lihat tanggapan para netizen. Nah, mereka katakan di sini Jokowi menampilkan para pengacara lulusan akademi lawak Indonesia atau ahli kemudian yang benar. Nah, di sini jangan diundang yang tidak berlaku. Nah, kemudian Fitri ini tidak berakhlak. Kok selalu diberikan panggung. Nah, kemudian setuju Fitra enggak usah diundang. Nah, dalam tiap acara kasihnya kemudian Fitra cocok untuk kuasa hukum membela pembohong. Nah, Fitra ini enggak usah diundang ke acara seperti ini, kemudian diulangnya dalam setiap dapat mengotot. Nah, Fitra ini cuma ini didengar tapi nggak mau mendengar. Kok makin gak dewasa, yang debatnya bikin aja jagonya. Nah, kalau menurut kita itu kemudian bermodal kemarahannya itulah karakter aslinya, enggak usah bisa diisi cara jujurnya ke pojok, ke pepet-pepet aja. Nah, akhirnya hanya bisa marah-marah, enggak jelas. Nah, kemudian betul jangan diundang untuk Fitra merusak telinga orang. Nah,
jika ijazah Jokowi palsu, semua anggota Termulu ini pembela utamanya harus dipenjara dan dinempelkan dan dikurangi munculnya di kasus ijazah Jokowi akan dibebaskan. Nah, memang Termulu nggak tahu aturan, selalu saja ngotot, tapi mendengarnya penjelasan kalau ngotot nggak dapat bayaran dari Jokowi, tapi tanpa sekali kebodohannya. Nah, begitulah Termulu. Jika perdebatan sudah kalian debat secara ilmi atau logika atau argumen hukum sudah hilang, maka suka mengotot omongan orang lain atau lawan bicara, selalu nyengel, itulah ciri-ciri khas termoral. Nah, teman-teman, aku juga teman-teman di sini muak semuanya melihat banget, lihat di Zaka udah Bang Ruhut yang waras, mending ngalah banyak yang bela Bang Ruhut karena Abang Ruhut orang yang cerdas, waras. Nah, kemudian demi maka keluarga anaknya. Nah, ciri-ciri Termulu ini tembok, nyengel, memoto orang lain, ngomong fitnah, pengacara, dan semuanya bakal ngaco. Nah, beginilah siapa yang mau bayar, salah satu haram mati-matian mau ngebela. Nah, yang pentingnya dibayar, harapan pun diterima, sementara muka diganti di temboknya. Nah, melindungi ijazah palsu Jokowi itu harus dihukum berat-beratnya tanpa dikecuali. Nah, Termulu padahal sebelum ini Pak Joko Widodo kalau dibayar walaupun uang haram salah satu pun dibela demi anak ini. Nah, sedangkan Jokowi sementara lagi Jokowi membusuk di penjara. Nah, kemudian sebenarnya Fitri itu enggak usah dihukum, si Fitri bukan kuasa hukum, dia hanya mencari pinggu populer dengan populasi di antara mereka. Nah, enggak ada kemudian ini perbandingan antara Termulu yang menang atau lurus terus. Nah, kemudian kuasa hukum ini memberi makanan keluarga dengan semua yang super haram. Nah, Fitra setiap di acara diskusi selalu debat, selalu kelihatan lebih menggugapkan otot ketimbangan isi otaknya. Nah, Fitra pengacara ini mana ada dana banyak, walaupun yang dibela pembohong mulutnya sangat ngotot, menggebu-gebu kayak orang sesuci aja. Nah, memang si pengacara ece-ece persis dengan pas jadi badut. Ngapain pengacara jangan diundang debat ada-adanya, hanya membuat ngadu dasarnya termulu-mulu. Nah, tidak bermutu. Kemudian kan dulu Rusi membela golongan itu, Pak Jokowi emang udah loncat lagi, kemudian mempunyai minat, apalagi di media sosial. Jangan Fitra ditanyakan di TV dimanapun bukannya. Nah, dapat ilmu malah dapat ilmu kayak percocokan untuk debat di kursi. Nah, kemudian di TV nasional. Nah, Parot ini gak usah ditemani berdebat orang baru. Kemarin kurang nalar, hanya bermodalkan saja. Nah, malah disuruh diliatin si Mimi ini ceramah dengan kebayarannya tinggi. Kemudian Fitra enggak tahu sopan santun, sombongnya minta ampun. Nah, sekarang bisa rasakan jelas pembela Jokowi ini ditujukan kalau salah. Nah, teman-teman, Fitra ini sedang mencari pinggung atau perhatian para penguasaan, sangat berharap untuk mendapatkannya. Bagaimana seniornya mendapatkan jabatan perlindungan, bagi apa dia dikatakan? Nah, betul, kepolisian. Tidak adakah muak dengan kepolisian sekarang yang membela kejahatan, yang jujur, tapi sedikit kebanyakannya. Nah, tidak jujur malah berbuat kejahatan. Hanya era Jokowi sampai sekarang kepulasi sudah gak bener semuanya. Nah, gak logika sih.
kalau benar Jokowi itu punya ijazah asli, sudah dari dulu diperlihatkan, malah kagak mau diperlihatkan di depan umum. Nah, polisi itu disita seolah-olah pihak yakin polisi akan menanggapinya secepat mungkin, bahkan dengan kekerasan supaya merasa masalah cepat selesai. Tapi ini Jokowi jadi polisi kelihatan takut sama para Jokowi. Nah, tidak sama sekali. Memang kalau ada kenapa harus dibikin ribet sedunia gara-gara tentang selembar ijazah Pak Jokowi ini, apakah Jokowi penduduk Indonesia akan masuk apakah masuk ijazah itu ditunjukkan kepada rakyat atau membutuhkannya? Nah, itulah tugas dengan jujur paksa Jokowi untuk menunjukkan tentang ijazah aslinya, kemauan masyarakat, biar masyarakat tidak ngadu juga. Cara mengatasinya, mengamankan masyarakat harus ditegas kepada tersangka, biar masyarakat tidak akan keributan dan saling membencinya. Nah, saya suka dengan Pak Ruth, dia orang yang paling jujur, apalagi kata-katanya sebenarnya itu selalu benar, bukan omong-omong kayak ternak termulu-mulu. Nah, kemudian Fitri ini terlihat enggak ada kuasa sama sekali. Apa itu? Karena bayaran dari Jokowi miliaran hingga Fitri kehilangan akhlak karena sok pintar sangat over dengan Jokowi ini. Nah, salah pilih orang temul enggak berkualitas sih, bikin Jokowi makin bersudukan coba macam yang lain. Masuk akal, paham bukan? Dan tantangan negara sementara yang ada sekarang satupun nggak ada yang bikin pengamat saja. Jokowi ada makin muaknya kalau tujuan mau membayar bagus juga, tapi waspada jika negara sudah bersih-bersih memimpi baru orang baru hukum kuat biar bisa pengacara enggak berbobot, tidak mendidik dan pembodoh publik ini. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa subscribe dan komen di kolom di bawah ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.